Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Juliana Sari. Oke, teman-teman, di sini seperti biasa saya akan membahas atau menjawab kasus selanjutnya, yaitu kasus 3 mengenai latihan pada materi aplikasi komputer. Seperti biasa atau sama ya, yang akan kita bahas pada kasus 3 ini yaitu break even points. Kita fokusnya break even points ya teman-teman. Kita buka aplikasinya terlebih dahulu teman-teman. Kita klik OK. Nah, di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, tapi pada sebelum itu, aplikasi yang saya gunakan tetap sama yaitu Form for Windows P4. Ya teman-teman. Ini saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Perusahaan Genox akan memproduksi DVD dengan pilihan biaya sebagai berikut. Nanti pada pengerjaan soal saya akan menuliskan biaya-biayanya yang akan dimasukkan dalam soal nanti ya teman-teman. Nah, kita lanjut dari ketiga skenario. Di atas, manakah yang sebaiknya dipilih jika perusahaan akan memproduksi 100 unit produk berdasarkan BEP dari ketiga skenario di atas. Nanti pada soal atau pengerjaan di sini terdapat 3 skenario. Kita klik modulnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kita pilih file, kita news, and tadi kan yang untuk pengerjaan kasus 1 dan 2 menggunakan driven analysis atau cost vs revenue. Nah, untuk pengerjaan pada kasus 3 ini menggunakan cost volume analysis. Kita klik. Nah, kita beri judul dengan Genox ya, atau nama perusahaannya. Number of cards di sini ada 4 ya teman-teman, kita klik 4. Nah, di sini ada skenario 1, 2, dan 3. Kita klik 3 aja. Untuk penamaan kos 1, kos 2, kos 3 ini boleh juga menggunakan ABCD atau 1, 2, 3. Terserah kalian mau apa, nanti bisa diedit ya teman-teman. Kita klik OK langsung. Nah, ini ya teman-teman. Pada kos 1 kita ubah namanya. Pada kos ini kos 1, kos 2, kos 3, kos 4. Nanti kita ubah namanya sesuai yang ada di soal ya teman-teman. Di sini ada biaya gaji. Oh maaf, ternyata sewa gedung. Biaya sewa gedung dulu. Biaya sewa gedung. Yang kedua ada baru biaya gaji. Yang ketiga ada bahan baku atau unit. Bahan baku. Teman-teman. Bahan baku atau unit. Dan yang keempat ada biaya distribusi. Biaya distribusi. Nah,
Kita terang aja. Nah, ini ya. Kita ganti option ini dengan skenario. Skenario 1. Option berarti skenario 2 dan option atau skenario 3. Kita tuliskan di sini angka-angkanya yang tertera di soal ya teman-teman. Di sini pada skenario 1 biaya sewa gedung sebanyak 4.500.000. Kita tulis saja 4.500.000 dan di sini ada biaya gaji pada skenario 1 sebesar 500.000. Selanjutnya biaya bahan baku atau unit sebesar 15.000. Biaya distribusi sebesar 40.000. Pada skenario 2, kita ubah biaya sewa gedung yang ada pada skenario 2 sebesar 5.500.000. Biaya gaji sebesar 400.000. Biaya bahan baku sebesar 10.000 dan biaya distribusi sebesar 30.000. Kita lanjut pada skenario 3. Biaya sewa gedung pada skenario 3 sebesar 5 juta. Nah, selanjutnya biaya gaji sebesar 450.000 dan 15.000 dan 30.000. Nah, ini ya teman-teman pada soal. Di sini dari ketiga skenario di atas, ini skenario ini ya teman-teman. Manakah yang sebaiknya dipilih jika perusahaan akan memproduksi 100 unit? 100 unit, maka di sini kita ganti dengan angka 100 unit. Produk berdasarkan BEP dari ketiga skenario di atas. Dari skenario ketiga ini manakah yang harus dipilih? Untuk menyelesaikan masalah ini, kita klik solve atau penyelesaian masalah. Nah, ini ya teman-teman, kita bisa lihat. Nih. Skenario 1 dan skenario 2 terjadi pada saat perusahaan memproduksi 8,7 unit dengan biaya berapa ini? 932.000 atau berapa ini? 9326.087. 9.326.026.87. Nah, itulah pokoknya. Bisa kita lihat sendiri. Nah, skenario 1 dan skenario 3 terjadi pada saat perusahaan memproduksi 8,33 unit dengan biaya 9.125.000. Skenario 2 dan skenario 3 terjadi pada saat perusahaan memproduksi 9,09 unit dengan biaya
9.500.000. Nah, di sini yang ditanyakan dari ketiga skenario di atas, manakah yang sebaiknya dipilih jika perusahaan akan memproduksi 100 unit tadi ya, teman-teman. Nah, kesimpulannya, jika perusahaan memasang kapasitas produksi sebesar 100 unit, maka skenario yang harus dipilih adalah yang memiliki biaya terendah, yaitu berapa ini? 49.500.000 ya teman-teman. Nih kita bisa lihat, maka yang harus dipilih adalah yang biayanya paling rendah, yaitu sebesar 49.500.000. Jika kita mau inilah teman-teman, bisa kita lihat ya. Dan kalau mau melihat datanya, kita bisa klik Windows. Dan ini yang saya gunakan adalah Comfort Windows versi 4 ya teman-teman. Nah, ini break even point-nya terdapat pada 899. Ini yang saya ucapkan tadi loh, yang ada koma-komanya itu tadi. Bisa dipahami ya teman-teman. Itulah jawaban dari kasus 3 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.